Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono. Teman-teman, terkhususnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, sudah waktunya sekarang untuk bisa melihat atau memperhatikan data identitas sendiri yang ada di aplikasi Dapodik. Jadi teman-teman bisa mengecek sendiri data-data identitas yang ada yang masuk di Dapodik, juga termasuk beban mengajar yang teman-teman lakukan di sekolah, sehingga membantu operator sekolah di dalam memvalidkan data teman-teman, khususnya data pribadi masing-masing, sehingga kedepannya tidak ada kendala untuk keperluan-keperluan yang berkaitan dengan data identitas teman-teman semua, termasuk juga keperluan untuk validasi sertifikasi. Bagaimana cara untuk mengeceknya? Ada alamat di aplikasi Dapodik, tapi untuk teman-teman bisa menghafalkannya alamatnya. Kalau sering melihat maka tentu akan hafal, yaitu https://2 ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Ya, jadi alamatnya ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Ya, di halaman Dapodik ini ada di halaman beranda, ya. Saya klik. Nah, ini alamatnya teman-teman ya, ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, teman-teman diharuskan untuk masuk login dengan menggunakan SSO. Jadi email dan password yang sudah terdaftar, terverifikasi di aplikasi Dapodik. Ya, silakan teman-teman masukkan email teman-teman semua di aplikasi Dapodik dan juga passwordnya, ya. Kemudian klik masuk. Nah, kalau teman-teman mengajar di beberapa sekolah maka akan tampil seperti ini. Silakan teman-teman pilih yang sekolah yang akan dicek datanya.
Ya, jadi tampilan pertama ini yang teman-teman butuhkan, data PTK. Di sini ada biodata, ada beban ajar, ada tugas, ada pendidikan, ada sertifikasi, kepangkatan, kenaikan gaji berkala, dan riwayat seperti mutasi dan sebagainya. Nah, ini data teman-teman semua ada di sini, ya. Silakan dicek satu persatu, ya. Nah, di misalnya biodata, ya, biodata teman-teman di sini bisa dicek nama, jenis kelamin, NIP, NIK, NUPTK, tempat lahir, tanggal lahir, ibu kandung, agama, nomor HP, email, status perkawinan, kemudian nama suami atau istri, NIP suami atau istri, pekerjaan suami atau istri, NPWP, waktu pembaruan, ya ini. Kemudian info GTK. Nah, nanti teman-teman bila mau ngecek info GTK, teman-teman bisa juga lewat alamat ini. Jadi diklik buka info GTK. Ya. Nah, ini identitas, kemudian domisili, ya, lalu ada kepegawaian, ada penugasan, kemudian ada akun. Silakan dibuka, ya, kemudian dilihat, dicek masing-masing. Nah, kemudian yang paling penting yang berkaitan dengan sertifikasi, ya, validitas data untuk sertifikasi adalah beban mengajar. Ya, silakan dicek di sini, ya, teman-teman, di dalam mengajar, ya. Jika mengajar pada lebih dari satu satuan pendidikan, pastikan menggunakan registrasi PTK dalam kurung tarif PTK agar seluruh data terhubung dengan data individu yang sama. Jadi maksudnya adalah apabila kita mengajar di dua sekolah, maka sekolah yang bukan induk itu diwajibkan untuk tarik PTK, ya, bukan mengisi secara manual, tetapi memakai metode tarik PTK, ya, sehingga datanya sama dengan data yang ada di sekolah induk, ya, sehingga nanti akan masuk di sini semua untuk beban mengajarnya, ya. Jadi sekolah induk juga masuk, sekolah non induk juga akan masuk. Ya, di sini perlu teman-teman cek tentang beban mengajar, ya, beban mengajar teman-teman, ya. Apakah sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan? Nah, apabila belum sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka teman-teman bisa mengkonfirmasikan dengan operator sekolah bahwa data saya ini salah, ya, tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, ini teman-teman bisa catat atau mungkin bisa di screenshot, ya, kemudian di print, disodorkan ke operator sekolah, ya, terutama ada jam ini, ya, paling penting untuk sertifikasi adalah jumlah jam ini, ya, jumlah jam sudah sesuai apa belum, soalnya kalau kurang dari 24 maka tidak akan valid dan sertifikasi juga tidak akan cair. Nah, ini yang penting bagi teman-teman untuk mengecek datanya masing-masing, ya, di sini. Nah, kemudian data yang lain tentang tugas, ya, tentang tugas, kemudian tugas ini tugas tambahan, maksudnya, ya. Kemudian pendidikan, ya, pendidikan teman-teman ini sudah
sesuai apa belum. Silahkan dicek ya, kalau belum sesuai. Nah, seperti ini punya saya ini ya, gelar akademik belum ada. Nah, ini ya, jadi ini dibicarakan kepada operator agar nanti ini dimasukkan ya. Itu pendidikan. Kemudian ada tambah riwayat kalau ada ya, tambah riwayat pendidikan. Mungkin di sini sampai S1, mungkin S2 gitu ya, kita tambah di situ. Kemudian sertifikasi ya, sertifikasi ini bidang studi, kemudian tahun sertifikasi, NRG. Nah, teman-teman apabila membutuhkan NRG, teman-teman bisa mengeceknya di sini ya. Lalu nomor peserta sertifikasi bisa mengecek di sini. Kalau sudah ada, kalau belum ada silakan sertifikat sertifikasi itu diberikan kepada operator untuk menginputnya di Dapodik. Lalu riwayat kepangkatan ya, riwayat kepangkatan, pangkat mulai terendah sampai tertinggi silakan dicek. Kalau misalnya tidak sesuai bisa dibicarakan dengan operator sekolah. Demikian juga tentang kenaikan gaji berkala ya, atau riwayat kenaikan gaji berkala, SK ya, SK kenaikan gaji berkala. Teman-teman bisa cocokkan di sini ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah riwayat kerja ya, seperti mungkin pernah mutasi dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini data teman-teman lengkap. Di sini silahkan dicek masing-masing. Kalau sudah sesuai berarti sudah aman. Kalau belum sesuai silahkan dibicarakan dengan operator sekolah ya. Jadi demikian teman-teman cara mengecek identitas teman-teman semuanya, khususnya di sini saya khususkan untuk beban mengajar ya, karena yang beban mengajar ini berkaitan dengan pencairan sertifikasi ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan tutorial yang akan datang.